Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 1 akan menampilkan video tata cara berinvestasi di pasar modal. Saya Rahmadani Putri Darmawangsya berperan sebagai investor. Saya Reva Salsabila berperan sebagai teman investor. Saya Sinta Saputri berperan sebagai informan. Saya Kesyaftra Kayla berperan sebagai teman informan. Selamat menyaksikan. Di suatu siang, Rahma sedang bersantai sambil memikirkan suatu hal yang tadi ia lihat saat scroll aplikasi. Aduh, dia kok banyak banget ya sahamnya? Emang guna saham itu apa sih? Apa aku coba iseng beli saham ya? Mumpung duit lagi banyak. Aku coba scroll dulu deh. Apa ya yang lagi booming sekarang? Hah? Shirakere Noodle lagi viral banget ya sekarang. Apa aku beli saham ini aja ya? Tapi gimana ya? Aku juga baru pertama kali investasi. Coba kita cari aja kali ya. Cara membeli saham. Oh, di sini harus nyiapin modal, terus dokumen penting kayak KTP, buku tabungan, terus datangin perusahaan untuk pembelian saham. Oke, aku coba cari alamat perusahaan Shirakere Noodle ini deh. Oh, PT Shirakere ini alamatnya di Jalan Kota Indah, nomor 49. Oke deh, aku siap-siapin dokumen dulu, terus OTW ke sana deh. Rahma pun langsung pergi menyiapkan dokumen dan langsung menuju PT Shirakere tersebut. Sesampainya di sana, Selamat siang, boleh bisa saya bantu? Siang, saya kesini mau membeli saham Shirakere Noodle. Oke, baik, silakan duduk, Kak. Perkenalkan, saya Sinta Saputri. Ini dengan kakak siapa ya? Saya Rahmadani Putri. Sebelumnya kakak udah pernah investasi? Enggak, ini pertama kali saya mau investasi. Berarti kakak belum tahu dong apa itu saham, keuntungan dan kerugiannya? Belum. Oke, baik Kak. Pertama kakak harus tahu apa itu saham. Saham itu adalah bukti bahwa seseorang memiliki sebagian dari modal perusahaan. Jadi dengan kata lain, kalau kakak kerjasama dengan perusahaan Shirakere Noodle ini, kakak akan memiliki hak atas sebagian dari aset dari perusahaan Shirakere Noodle ini. Dan ada beberapa keuntungan dari kakak investasi dari kami. Yang pertama, kakak akan berkesempatan mendapat dividen. Dividen itu adalah pembagian keuntungan diberikan perusahaan berasal dari keuntungan yang dihasilkan. Jadi nanti perusahaan kami akan memberikan keuntungan yang dapat dari penjualan Shirakere Noodle. Terus yang kedua itu ada capital gain. Capital gain ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual suatu saham. Gini Kak, pas kakak beli sahamnya harganya pertama 5.000 sebanyak 5 slot, jadi satu slotnya itu kakak kali 5.000 jadi 500.000. Satu slotnya itu ada 100 produk. Karena kakak membeli 5 slot, 500.000 itu dikali dengan 5 slot jadi 2.500.000. Kemudian bulan depan kan harga sahamnya mungkin naik, terus kakak tidak ingin berinvestasi lagi sama kami. Jadi kakak bisa jual saham kakak itu dengan harga 5.500 harga satu slotnya. 5.500 dikali 100 produk menjadi 550.000. Dibeli 5 slot jadi 2.750.000. Jadi keuntungan yang kakak dapat dari investasi saham ini atau capital gain yang kakak dapat itu sebesar 250.000 atau 16,67%. Wah, keuntungannya sangat menggiurkan ya. Benar Kak, namun di balik itu kakak sebagai investor pemula harus memperhatikan resiko atau kerugian dari kakak berinvestasi di saham ini. Yang pertama ada capital loss, itu dari kebalikan capital gain, yaitu kakak menjual harga saham lebih rendah dari harga kakak membeli saham itu. Contohnya kakak beli 5.000 per slot, namun saham kakak terus menurun menjadi 3.000. Terus kakak takut nih sahamnya makin turun,
Jadi kakak bisa jual dengan harga 3.000 itu. Namun kakak mendapat kerugian sebesar 2.000 per sahamnya. Kemudian ada likuidasi, di mana perusahaan yang kakak beli dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Semisal kakak berinvestasi di perusahaan kami, kemudian kami dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Investasi kakak itu diprioritaskan paling akhir setelah perusahaan kami membayar seluruh kerugiannya. Apabila ada hasil dari penjualan kami, maka investasi kakak akan dibagikan dari itu. Jika tidak, maka pemegang saham lainnya tidak akan mendapat apa-apa, termasuk juga kakak. Kakak, ini kartu nama saya. Kalau kakak siap, kakak bisa hubungi saya. Baiklah, terima kasih. Rahma pun meninggalkan perusahaan Shirakere Noodle tersebut. Ia menjadi bingung setelah mendengar keuntungan dan resiko pembelian saham ini. Sebagai investor pemula, ia tidak tahu cara permainan dunia saham, dan dia takut modal investasinya menjadi gagal dan hilang, begitu saja karena kerugian. Di perjalanan, Rahma bertemu dengan temannya. Rahma, mau kemana? Mau pulang nih. Barengan ya? Rep, kamu pernah investasi saham nggak? Pernah aku coba investasi saham di salah satu perusahaan. Waktu itu aku beli dengan temanku. Dia jual dengan harga rendah karena sahamnya mengalami kerugian. Terus apa yang kamu lakukan untuk mendapat keuntungannya? Aku coba pelajari dan analisis bagaimana saham bisa naik setelah harganya turun dengan cara penawaran dan permintaan. Jika penawaran tinggi, maka harga saham akan semakin turun. Tapi jika permintaan tinggi, harga saham akan naik. Waktu aku beli, permintaan sedang naik. Jadi, aku bisa langsung dapat keuntungannya. Wah, makasih ya Rep, karena kamu aku jadi tahu banyak tentang saham. Iya, sama-sama. Beberapa minggu kemudian, Rahma kembali melihat dunia saham. Ia melihat bahwa saham Shirakere Noodle tengah turun. Di sini Rahma tertarik untuk membeli saham karena dia ingat dengan perkataan Reva. Ia langsung menelpon pihak perusahaan Shirakere Noodle. Halo, saya Sinta Saputri dari PT Shirakere. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya Ramadhani Putri. Saya tertarik membeli saham Shirakere Noodle. Baiklah kak, kakak bisa langsung datang ke kantor kami untuk melakukan prosedurnya. Baik, terima kasih. Aku minta teman Reva buat pergi ke perusahaan ini. Rahma pun mempersiapkan dokumen yang harus ia bawa. Setelah itu, Rahma pergi menjemput Reva untuk menemaninya, kemudian pergi bersama ke perusahaan Shirakere tersebut. Sesampainya mereka di sana, Selamat datang kak, silakan duduk. Apa kakak sudah benar-benar tertarik untuk berinvestasi di perusahaan kami? Iya, saya sangat tertarik untuk berinvestasi di perusahaan ini. Baiklah, saya akan memanggilkan teman saya dulu untuk menjelaskan prosedurnya. Perkenalkan, ini teman saya Keisha yang akan menjelaskan bagaimana prosedurnya. Baik, saya tinggal dulu ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Keisha Prakayo. Saya akan menjelaskan prosedur pembelian saham sesuai di sini. Jadi di sini yang pertama itu prosedurnya, kakak harus menyiapkan KTP, NPWP, buku tabungan dan makai. Yang kedua, kakak juga bisa datang ke kantor kami langsung ataupun via online untuk mendaftar yang akan dipantau oleh BI, yaitu Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu setelah kakak mengisi formulir pendaftaran sebagai investor asal modal yang telah perusahaan kami siapkan, kemudian kakak harus menyetorkan dana awal atau modal ke rekening dana investor. Pendaftaran sedang diproses, kakak akan kami beri akses untuk masuk ke dalam akun dashboard perusahaan kami untuk melakukan transaksi saham dengan kami berikan PIN, ID, dan passwordnya. Setelah semua proses selesai, kakak sudah dapat membeli saham dan melihat perkembangan saham. Apakah penjelasan saya cukup jelas? Sangat jelas dan mudah dimengerti. Apakah ada pertanyaan lain mengenai saham ini? Saya sebagai investor nih, apakah akan mendapat keamanan dalam berinvestasi? Seluruh aset investor
akan mendapatkan perlindungan dengan pembentukan anak pelindungan bermodal oleh Indonesia Securities and Investor Protection yang diawasi oleh OJK. Walaupun begitu, kakak sebagai investor juga wajib untuk berhati-hati dalam pertimbangkan, memutuskan dan bertindak dalam investasi saham ini. Karena apapun yang terjadi itu kembali kepada kakak sendiri sebagai investor. Kapan sih waktu yang tepat buat ngejual sahamnya? Ada tiga kondisi nih kak. Yang pertama, sudah untung, yang dimana di saat kakak telah mencapai targetnya, kakak bisa menjual saham. Namun, kakak harus cermat dalam memilih kemungkinan harga sahamnya bisa terus melonjak naik. Solusinya bersabar, kecuali kakak dalam waktu kepepet dan sedang butuh. Yang kedua, membutuhkan uang. Saat kakak membutuhkan uang secara mendadak, kakak bisa menjual saham ini daripada kakak harus mengutang kepada teman ataupun kerabat lainnya. Yang ketiga yaitu salah pilih. Dalam hal ini, ketika kakak salah dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi, daripada dilanjutkan dan mendapat kerugian, kakak juga bisa menjualnya. Opsi ini berpeluang menguntungkan. Kira-kira berapa ya modal yang harus saya siapkan untuk membuka rekening investor? Oh, itu tergantung dari perusahaan masing-masing, Pak. Bisa dari 100.000 hingga 10 juta. Namun, ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan minimal nominal, seperti perusahaan kami. Sebagai pemula, gimana sih cara kita biar nggak salah pilih perusahaan buat investasi? Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, Kak. Yang pertama itu perusahaan memiliki fundamental yang baik. Yang kedua, kakak harus paham mengenai prospek bisnis perusahaan yang akan dipilih. Dan yang terakhir, yang paling penting manajemen perusahaan itu sendiri bagus dan sejalan. Dan perusahaan kami sudah memenuhi kriteria tersebut, Kak, sehingga sangat bisa dipercaya untuk berinvestasi di sini. Wah, kami belajar banyak ya dari penjelasan yang kakak berikan. Baik, Kak, berkasnya bisa saya cek dulu. Terima kasih ya, Kak, saya tinggal dulu. Iya. Baiklah, apakah kakak sudah mengerti prosedur yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi? Ngerti. Baiklah, kakak bisa mengisi formulir pendaftaran investor ini dan kami akan mengecek dokumen yang sudah kakak lengkapi tadi. Bisa kakak cek terlebih dahulu. Terima kasih Kak telah mau bergabung menjadi investor di perusahaan kami. Sama-sama. Setelah selesai dengan urusan di perusahaan, Rahma dan Reva pun pergi ke bank untuk menyetorkan dana awal atau modal investasi. Beberapa bulan setelah itu, investasi yang Rahma lakukan berhasil dan membawa keuntungan padanya. Rahma pun tidak menyesali pilihannya untuk berinvestasi. Sekian video tugas praktek kami, semoga bermanfaat dan semoga kami diberi nilai yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.